selamat datang di apa nih namanya? Review alat osiloskop namanya. Nah, kembali lagi bersama saya Farhan Ibrahim, host andalan YouTube PT Tridinamika nih. Nah, kembali lagi bersama engineer kita nih. Engineer serabutan, Bos. Wah, serabutan banget ini, invisible engineer. Nggak kelihatan dong. Jadi dia hadir lagi oleh Rasino Setiawan, ditemani oleh saya. Maksudnya gimana ya? Ditemani oleh Rasino Setiawan, Application Engineer PT Tridinamika J Instrument. Tadi sempat agak ada clash tuh, ya kan, antara Mas Iwan dengan Mas Hafiz tuh, ya kan. Kamu aja mas. Gitu. Bayarannya nggak cocok itu. Iya, sebenarnya gitu. Honornya nggak cocok itu. Akhirnya sebetulnya ini Mas Iwan ini lagi jadi PLT, pelaksana tugas kepala engineer sebetulnya, ya kan, head engineer. Harusnya Mas Hafiz ini bener ya kan, Mas Hafiz ini harusnya iya ini kan, oh siapa gitu ya kan, ini enggak mas, kamu aja. Wah, parah emang nih Mas Hafiz nih emang. Oke deh teman-teman, hari ini Mas di depan kita ada satu alat jarang-jarang biasanya buat beatbox ya. Jadi ini mereknya sih Glenn. Jarang banget sih selama aku kerja di sini pun kayaknya baru ada 2-3 kali orang yang beli si Glenn. Jadi emang jarang. Biasanya orang kalau beli osiloskop mereknya apa mas? TE ada nggak sih? Enggak, osiloskop tuh rata-rata ada si Glenn, kelas atasnya. Tektronik ya? Itu untuk kelas atas. Iya benar. Kelas D ke atas lah pokoknya. Betul. Kitli lah ya. Ya, Kitle sama Tektronik sama aja sih. Iya, kakak adik lah. Gitulah. Nah, ini ada yang beli si Glenn. Jadi sebelum dikasih ke customer ini tadi di QC dulu. Udah izin belum, Bang? Oh, udah izin sama tim teknikalnya sudah. Oke. Gitu. Ini udah di QC. Jadi sebelum masuk dus kita packing, kita review sedikit. Gitu. Pengenalan bahwa alat ini adalah alat osiloskop. Mungkin teman-teman yang belum tahu. Oke, kita masuk ke inti videonya. Okay. Mungkin teman-teman belum pada tahu ini alat apa gitu. Ini namanya osiloskop. Nah, apa sih osiloskop itu dan fungsinya dalam elektronika itu apa? Gini, kebetulan depan kita tuh kan ada digital osiloskop ya. Osiloskop sendiri itu adalah merupakan perangkat atau instrumen yang digunakan untuk memvisualisasikan atau menampilkan suatu grafik dari output sinyal dari perangkat elektronika dalam bentuk biasanya adalah amplitudo dan garis waktu, biasanya gitu. Nah, contohnya kita misal pengen melihat sinyal listrik gitu kan. Sinyal listrik itu bentuknya seperti apa sih? Kan ada sinus tuh. Nah, sinus. Nah, yang sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu yang Y-nya itu adalah amplitudo tegangannya. Oke. Apa AO itu? Emang lagi sibuk dah. Lagi pengeringan ya. Lagi melakukan drying. Keren lah, biar keren lah jangan pawang pengeringan ya. Dia lagi satu dia buka. Bagi teman-teman di sini yang mungkin belum tahu bahwa osiloskop tuh ada 2 jenis. Sama juga kayak multimeter ya mas. Multimeter ada analog yang kayak jarum gitu tuh ya kan. Nah ada juga yang digital gitu. Digital biasanya kalau di multimeter tuh sudah ada nilai pasti tuh dan bisa mungkin 0 di belakang komanya bisa sampai 3, bisa 4 ya gitu kalau digital. Ya? Tapi kalau yang analog kan biasanya cuma jarum speedometer tuh, ya kan, begitu doang kan. Nah, alat ini bedanya apa mas antara yang analog dan digital? Pastinya untuk yang paling terlihat secara visual ya, kalau bedanya osiloskop yang digital sama analog adalah dari ukurannya. Karena kalau yang analog itu masih menggunakan CRT. Apa tuh? Katode ray tube. Jadi itu semacam ITV tabung seperti itu. Jadi gede dia tabung, sinyal tabung. Jadi dia untuk menampilkan sebuah gelombangnya itu ya ditransmisikan dari elektronika terus masuk ke si tabung itu, yang CRT-nya itu. Jadi lebih besar. Nah kalau bedanya sama yang digital tuh udah dalam versi yang jadi digitalisasi. Jadi dari sinyalnya itu langsung ditampilkan untuk TFT display. Yes, benar. Seperti itu. Tapi untuk perbedaan yang paling jauh sih biasanya dari parameter pengukuran sama fitur-fiturnya sih. Itu yang jelas. Pasti kalau yang digital akan lebih up to date ya. Iya, biasanya mungkin lebih akurasinya lebih sensitif atau mungkin
ya fitur-fitur karena digital kan alat-alat modernisasi ya. Betul. Gitu. Secara firmware juga bisa diupdate, tapi kalau yang analog nggak bisa. Ya, itu dia. Itu kenapa dikipasin kameranya? Jadi ya anggaplah ini TV LED lah nih. Iya, TV LED. Kalau yang sebelumnya, emang sih aku pernah lihat tuh yang Tektronik juga tuh gede banget tuh, misalkan yang analog gitu. Kalau yang analog tampilannya biasanya di sini displaynya agak warna biru laut seperti itu. Oke. Bayangin aja komputer zaman dulu lah. Iya, tapi tetap ada displaynya ya. Tetap ada. Iya, karena kan kalau yang tadi kita bicara masalah multimeter, kalau analog kan nggak ada display. Jarum aja kan gitu kan, itu bukan kita bisa bilang bukan display digital lah gitu kan, tapi kalau osiloskop yang analog pun ada display digitalnya tetap. Tapi untuk perhitungannya, pengukurannya dan lain-lain memang ya di fitur mesin-mesinnya lah ya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Nah, sebelum kita masuk ke alatnya nih, osiloskop tuh ada 2 jenis lagi. Jenis atau apa ya? Ya 2 jenis lah gitu, yang tadi analog digital, nih ada jenis yang lain lagi, ada yang single channel, ada yang dual channel. Nah itu apa Mas bedanya? Sebenarnya kalau untuk channel di osiloskop itu nggak cuma 1 sama 2 ya, ada yang 3, ada yang 4. Kebetulan yang bawah ini boleh 4. 4 channel? Ya, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya diganti berarti. 1 channel, 2 channel, 3 channel, bedanya apa gitu kan? Iya. Ini lebih hanya beda di bagian inputnya ya. Jadi kalau input yang misalnya hanya 2 channel, dia bisa menampilkan 2 inputan sinyal waktu yang bersamaan. Tapi kalau 1 ya hanya 1 aja. Oh gitu. Kalau ini kebetulan 4, dia bisa nunjukin 4 dalam 1 waktu. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Cukup pakai probe-nya 4. Tinggal dipasang di sini. Ya. Kebetulan yang ada di sini cuma 1 doang. Soalnya yang diskon ya, Bang? Diskon enggak. 3-nya lagi sama technical gitu. Pelit amat ya dikasih 1 doang ya. Potong gaji kalau rusak biasanya. Gitu. Soalnya ini nggak ada case-nya Mas. Case kayak yang kemarin Anemo Master kan enak gitu. Ini enggak, ini langsung dus gitu. Jadi kita langsung telanjangin aja di sini gitu. Emang dia biasanya pakai baju? Ini ya alatnya Mas ya. Osiloskop dari merek Siglen SDS 1204X Strip E. Ini aku yang bikin. Mas yang bikin? Made in Taiwan. Oh, Taiwan. Emang Tai ini. Ini Siglen SDS 1204XE. Biasanya perusahaan-perusahaan apa sih Mas yang pakai osiloskop ini Mas? Wah, itu kalau untuk aplikasinya luas. Ada yang basisnya di bidang elektronika. Baterai juga pakai. Terus kemudian farmasi juga pakai. Kebetulan kemarin Kalbe juga pakai ini. Kalbe Pharma itu pakai. Siglen juga apa enggak? Siglen juga. Tapi emang kalau untuk penggunaan osiloskop emang Siglen sih ya? Iya, paling rata di kampus-kampus pun rata pakai Siglen. Karena walaupun kelasnya mungkin di yang middle ya, tapi secara fungsi dia hampir sama yang kelas dewanya itu. Kelas dewanya ya Tektronik itu. Iya, Siglen. Mahal sih emangnya. Terus ini kan tadi Mas Iwan tadi sempat nyebut dipakai di kampus-kampus. Iya. Kampus apa Mas yang pakai osiloskop Mas? Biasanya kalau kan ada teknik listrik ya, ada arus lemah sama arus tinggi. Elektro berarti ya? Ya, elektro itu pakai ini juga. Berarti yang di kampus-kampus dosen-dosen itu pada ngerti pakai ini ya? Pakai ya, cuma ada cerita sedihnya. Cerita sedih apa? Cerita sedihnya 1 alat buat 15 orang. Oh, iyalah karena mahal ya. Atau apa? Mungkin anggarannya nggak ada. Anggaran itu ya. Cuma tadi aku agak shock juga karena kampus juga make juga ya gitu. Kirain sekelas kampus mungkin ya tidak sampai investasi alat kayak gini. Kirain mungkin alat-alat kecil aja gitu loh. Tapi ternyata tadi atau mungkin ini juga dipesan sama kampus juga, bukan? Yang ini nggak tahu sih ya. Iya, ini kayaknya bukan di kampus deh. Ini di bidang otomotif juga pakai. Biasanya kan di otomotif untuk contoh kita mau starter mobil gitu kan. Ketika on start itu berapa sih tegangannya gitu kan. Kita lihat gelombangnya seperti apa, kemudian amplitudenya berapa. Amplitudo itu apa sih nama bedanya? Kan amplitudo itu lebih ke contohnya volt ya. Ya kayak tegangan seperti itu. Nah, terus kalau sebagai
contoh kasus gitu Mas, mungkin masih ada yang nggak paham. Kita udah kasih tahu nih tadi osiloskop tuh buat ini bla bla bla, masih nggak paham juga gitu kan ya. Nah, ada nggak contoh penggunaan alat ini tuh, misalkan contoh kalau multimeter kan, oh iya jadi ini ada misalkan panel listrik contoh gitu. Ya udah dari si multimeter kita punya test lead-nya ya kan, kita tinggal colok gitu. Nah ini nih caranya tuh ada gak ketika ini digunakan itu ke alat apa, terus caranya gimana nyambunginnya atau apa gitu secara singkat. Oke, sebenarnya sini ada input channel ya, ada 1, 2, 3, 4 tergantung masing-masing tipe. Di sini ada contoh channel 1. Nah teman-teman kan pasti akan diberikan bawaan prop ya seperti ini, prop standar. Nah di sini nanti kalau untuk yang misal saya ingin melihat sinyal listrik, maka yang positif itu taruh di sini. Ini yang negatif. Nah, tinggal nanti teman-teman masukkan, pastikan juga ya osiloskopnya itu bisa untuk mengukur sinyal AC juga ya. Biasanya kan ada yang AC aja. Nah, kalau bisa AC langsung dicolokin itu bisa. Jadi untuk menampilkan bentuk gelombangnya. Bedanya gini, kalau sinyal listrik itu kan sinus ya. Nah tampilannya nanti kayak gini. Sinus. Nah, biasanya untuk sinus itu kita kan biasanya kalau listrik kita ingin tahu frekuensinya berapa hertz gitu kan. Kadang kan ada tuh di peralatan produk listrik dari itu 50 hertz ya. Kita kan nggak buktiin itu kan. Nanti bisa diukur frekuensi itu berapa hertz. Kemudian periodenya berapa sih buat periode, kalau periode teman-teman bisa hitung sendiri sih. Kalau pengen tahu periode sinyal listrik itu tinggal seper frekuensi aja. Jadi seper 50 itu kan sekitar 20 milisekonan kalau jadi milisekon. Nah, ini banyak sekali dipakai untuk beberapa elektronika karena parameter-parameter itu digunakan untuk beberapa data riset sebenarnya. Contoh kayak baterai itu kan kita hanya tahu ketika ini lagi digunain pasti harus naik gitu kan. Jadi cukup di situ dari bentuk tegangannya itu seperti apa sih ketika loadnya tinggi, loadnya rendah. Nah kita bisa lihat dari sini. Contoh kalau yang DC itu kan tinggal lurus ya, ada yang seperti ini. Contoh di kotak. Nah kita bisa tahu kalau kita mau mengukur bisa nggak sih, tinggal di sini kan ada menu measurement ya. Nah tinggal kita nanti tinggal kita mengukur apa yang mau kita ukur, gitu kan. Ini bisa kita lihat. Nah contoh ini ada peak to peak-nya berapa, kemudian VOV-nya itu berapa, banyak sih maksimumnya juga ketahuan. Kalau kita zaman sekolah kan dulu pakainya itu pakai rumus ya. Kalau ini enggak, jadi teman-teman bisa lihat RMS-nya berapa, peak to peak-nya itu berapa. Ini juga ada auto setup juga ya? Ya ini tombol sakti. Tombol sakti ya, jadi enggak. Jadi kalau teman-teman nih misal pakai, bang saya nggak bisa setup nih untuk setupnya karena saya masih newbie misalnya gitu ya, tinggal colokin ini aja. Ini kan ada tempatnya seperti ini. Teman-teman tinggal hubungkan ini yang untuk line signalnya, ini nanti bisa grounding atau negatifnya. Udah, teman-teman nggak boleh setting apa, tinggal tekan tombol sakti. Nanti kan menampilkan bentuk yang sesuai realnya. Tadi yang digunakan oleh technical kita ya, ketika ada kebingungan ya auto setup selesai. Iya. Gitu kan. Nah, contoh seperti ini, kita kan ada tombol default ya. Nah, kita mau lihat ini kan belum ada sinyalnya nih. Padahal di sini saya punya pemicu ya, ini untuk reference ya. Kalau pemicu atau enggak trigger lah. Trigger ya. Nah, kita bisa tombol sakti kita pencet. Set. Sabar. Nah, ini tombol gelombangnya. Gitu. Tombol sakti itu ya. Iya, teman-teman bisa lihat nanti bentuknya seperti apa sih. Misalnya kita mau lihat per satu gelombang gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau pengen lihat nampilin kursornya juga di sini ada kursornya. Tinggal dipilih dari sumbu X atau XY, itu bisa dipilih. Lengkap kok ini kok. Ini enggak touchscreen Mas? Untuk tipe ini belum. Tapi kalau untuk yang tipe yang mungkin ada lebih mahal. Nah teman-teman mungkin saya share sedikit ya. Biasanya kalau untuk Siglen itu kan ada 4 angka tipenya ya, ada 12 terus 04. Nah biasanya itu ada perwakilannya, misal nih angka 204 itu kan. Ini biasanya kalau 4-nya itu adalah channelnya. Ini sekitar 200 MHz ya. Jadi angka terakhir di Siglen itu biasanya menandakan berapa channelnya. Misal kayak ada SDE 1202 ya, pasti itu 2 channel. 2 channel. Kalau belakangnya 1 pasti 1 channel. Paling sih begitu aja Mas ya. Karena ini hanya sekedar pengenalan terkait alat osiloskop, karena saya juga kepo dengan alat osiloskop ini karena jarang banget ada yang order
gitu. Pun kalau misalkan yang sering order di sini tuh ya digital multimeter, kataloger gitu-gitu. Nah, osiloskop nih baru ada lagi nih, gitu. Nah, jadi gitu aja Mas. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang nonton dapat insight pengetahuan baru terkait osiloskop, apa itu artinya osiloskop, fungsinya, bedanya antara yang analog dan digital, terus yang single channel, dual channel, 4 channel dan lain-lain gitu kan, sama alat ini digunakan pada alat elektronika apa, alat listrik apa dan lain-lain. Terus juga ini juga digunakan di perusahaan-perusahaan obat, makanan mungkin nggak tahu juga sih gitu. Tergantung risetnya. Gitu. Pokoknya ini emang alat elektronika yang luar biasa. Fungsinya sesuai dengan harganya sih. Jadi harganya mahal, juga fungsinya sangat banyak gitu. Gitu aja Mas Iwan, terima kasih. Maaf ganggu waktunya tadi lagi QC itu. Tukang QC-nya udah pusing. Yang jagain kamera juga udah tidur. Sekarang juga udah berapa nih? Jam 7 malam ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau mau order ini bisa langsung lihat kontak di deskripsi, ada WA, ada nomor telepon kantor, ada email, atau enggak kunjungi di www.tridinamika.com. Terima kasih.